Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita harus tetap bersukacita di dalam segala keadaan kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi sampai kita melewati tahun 2020. Kalau saudara mampu melewatinya, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Karena banyak yang tidak mampu melewatinya. Oleh karena itu pergunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Amin. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sejak kita dilahirkan, pasti pengharapan orang tua kita akan menjadi orang yang dapat dibanggakan. Artinya orang yang dapat berhasil di dalam kehidupannya. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anak yang dilahirkan tidak berhasil atau mungkin menjadi orang jahat. Tidak ada. Tetapi semua orang tua mempunyai pengharapan ketika melahirkan seorang anak ini nanti akan berhasil di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bayi yang lahir, yang baru keluar dari rahim ibunya, kalau saudara bisa melihatnya, pasti bayi itu tangannya menggenggam. Ketika dia lahir, tangannya itu menggenggam. Kecuali bayi yang sudah meninggal, ya, itu pasti tangannya terbuka. Tetapi yang hidup, bayi itu lahir tangannya menggenggam. Sebenarnya itu sudah merupakan satu gambaran bahwa ketika manusia lahir, itu sudah diberikan satu motivasi untuk dapat menggenggam dunia ini. Menggenggam dunia ini bukan berarti kita menjadi seorang pemimpin di dunia, tetapi dapat menaklukkan kehidupan ini. Bukankah kehidupan ini sangat keras? Banyak perjuangan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi kalau seorang bayi lahir sebenarnya sudah dibekali untuk menaklukkan dunia ini. Sekalipun ketika dia lahir dia belum mengerti apa-apa, tetapi Tuhan sudah bekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan yang mengatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, ya, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi saudara dan saya ini diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi ini, menaklukkan kehidupan ini supaya kita dapat hidup di dalamnya. Orang-orang yang tidak dapat menaklukkan kehidupan ini banyak sekali yang mati bunuh diri karena mereka merasa tidak sanggup lagi untuk menaklukkan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi setiap manusia sudah diberikan bekal di dalam dirinya oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa? Hikmat, akal budi kepada setiap manusia. Binatang itu tidak punya hikmat. Hanya Tuhan, hanya manusia yang diberikan oleh Tuhan hikmat, supaya dapat menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak kalah saing, kita tidak kalah trik untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjuangan, tidak mudah untuk dapat menaklukkannya apabila tidak bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat ya, dunia ini semakin canggih kan?
Teknologi semakin canggih. Yang dulunya kita kalau komunikasi hanya melalui surat doang kan kepada orang tua kita, sekarang nggak perlu, surat itu sudah nggak laku lagi. Kantor pos itu udah sepi, kecuali kiriman paket deh. Kenapa? Karena orang sekarang dengan mudah. Kalau dulu tahapannya adalah telepon kabel ya di rumah ya, kerangkring. Sekarang telepon di rumah itu rata-rata sudah hampir dapat dikatakan nggak ada yang mau pakai lagi. Mereka sudah pakai handphone. Yang dimanapun kita ada, kita bisa komunikasi dengan orang yang kita butuhkan. Itu kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya. Bahkan orang sekarang rekreasi aja ke bulan, bayangkan saja. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi itu sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Media sosial, HP itu sudah mengalahkan banyak sekali produk-produk yang dulu sudah mati. Koran, yang majalah, saudara lihat sudah nggak terlalu laku lagi. Kenapa? Dari HP kita sudah tahu berita. Bahkan nonton juga bisa kan, televisi juga banyak kan laku. Kenapa? Perkembangan teknologi manusia ini begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu saya katakan, kecanggihan manusia di dalam mengekspresikan setiap karyanya kadang tidak disertai dengan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Kecanggihan inilah seringkali justru membutakan manusia, seringkali justru menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena apa? Karena manusia merasa dapat menciptakan sendiri apa yang menjadi keinginan hatinya, sehingga mereka lupa akan keberadaan Tuhan. Kita lihat orang-orang yang hebat itu banyak sekali yang tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak mengingat kembali asal muasal mereka itu dari mana. Mereka tidak mau tahu itu. Karena merasa apa? Karena merasa dirinya itu hebat. Dia mampu menciptakan, dia mau menguasai bumi ini. Tetapi mereka lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau akhir-akhir ini ada sebuah berita yang akan terjadi, yaitu munculnya agama dunia. Bayangkan saja, agama dunia. Jadi itu nanti disarankan itu diikuti oleh semua orang yang ada di dunia ini, selain agama yang sudah ada ini. Jadi agama dunia ini memberikan kebebasan mutlak kepada setiap pengikutnya. Mau apa saudara? Seks bebas, LGBT bebas, perkawinan sejenis bebas, poligami bebas, tidak ada batasan. Kalau saudara kita masih cuma 4 ya, kalau ini enggak, bebas. Saudaraku, dan paling banyak itu kontroversi dengan Alkitab kita. Kenapa agama dunia itu akan muncul? Karena dianggap bahwa peraturan atau larangan yang ada di dalam Alkitab kita ini sebagai orang Kristen ini dianggap melanggar HAM, dianggap melanggar hak asasi manusia. Jadi mereka menganut kebebasan mutlak yang kebablasan. Mereka tidak menghargai lagi keberadaan Tuhan. Saudaraku, ini dunia sudah semakin semrawut. Maka lihatlah ketika pandemi ini, baru mereka berbondong-bondong mencari Tuhan. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk mengembalikan mereka kepada jalan Tuhan. Tapi masih banyak yang tidak peduli. Bahkan di Eropa itu sudah muncul gereja ateis.
Siapa yang menciptakan gereja ateis? Masa judulnya gereja? Berarti orang Kristen dong dulunya. Tapi setiap ibadah seperti kita ibadahnya, tetapi pujian yang dinaikkan bukan pujian, tetapi lagu-lagu dunia. Mengerikan kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mulai saat ini kita harus tahu bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam hidup kita terhadap anak-anak dan cucu-cucu kita. Di ayat yang ke-23 tadi mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh bermegah kepada hal yang lain yang bersifat dunia ini, karena apapun yang menjadi kemegahan kita di dunia ini semuanya bersifat sementara. Apapun yang kita miliki, apapun pencapaian kita, kita tidak bisa bermegah di dalamnya. Kita bermegah itu hanya sepanjang umur kita saja, ketika kita masih hidup di dunia ini. Selesai itu tidak ada lagi kemegahan itu engkau bawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tanggung jawab saudara dan saya untuk mendidik anak kita, cucu kita untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jadi hati-hati loh, jangan sampai nanti saudara dituntut oleh Tuhan ketika kita kembali kepadanya. Kau sudah didik belum anakmu untuk mengenalku? Ini tanggung jawab orang tua, saya sampaikan. Orang tua harus mempunyai tanggung jawab mendidik anak cucunya untuk mengenal Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Haleluya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri ini, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Haleluya. Inilah perintah. Itu kalimat pertama. Kalau perintah itu harus kita lakukan. Kita harus mengajar dan mendidik anak cucu kita untuk takut akan Tuhan. Karena dunia ini, saudaraku, akan hilang lainnya. Untuk itu tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk mendidik mereka supaya mereka tidak masuk ke dalam jeratan dunia yang semakin rusak ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengajar kepada anak kita untuk mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dunia ini sekali lagi saya katakan mengarah kepada kehancuran. Lihat ya, sudah ada gereja ateis, ada gereja yang mempertuhankan wanita, gereja loh namanya. Apatah lagi sebentar lagi muncul katanya gereja agama dunia. Bayangkan, mengerikan. Kalau orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, pasti dia akan masuk ke dalamnya. Karena apa? Memberikan kebebasan yang mutlak. Firman ini kan mengikat kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, kita harus check and recheck. Boleh enggak ya? Yang aku lakukan ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Sedangkan agama dunia ini bebas apapun yang engkau lakukan. Kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
kita sudah dibekali untuk menaklukkan dunia ini. Artinya dunia ini tidak boleh menguasai kita. Tapi kitalah yang menguasai dunia ini. Kitalah yang menguasai kehidupan kita. Bukan kita yang dikuasai. Salah, kalau kita dikuasai oleh dunia ini, nerakalah bagian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi di sini dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pasti dong. Seorang tua ingin kalau orang tua masuk ke surga, anaknya juga harus masuk ke surga loh. Ya kan? Pernah dulu ada kesaksian seorang anak yang dulunya bukan Kristen, lalu dia kenal Tuhan, bertobat, menjadi anak Tuhan yang manis. Orang tuanya belum Kristen, orang tuanya sakit parah. Terus anaknya berkata kepada mamanya, "Ma, kalau engkau nanti mati, engkau tidak akan bertemu dengan aku lagi." Duh, kenapa begitu? Ya, karena aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah milik Tuhan Yesus. Tempatku beda dengan mama. Mamanya ini menangis. Kenapa begitu nak? Iya, mama tidak akan pernah bertemu lagi dengan aku. Kalau gitu aku mau percaya kepada Yesusmu itu. Disitulah mamanya minta dibaptis. Setelah dibaptis justru sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti dong kita rindu tuh masuk di dalam kekekalan bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak dan cucu kita, dan kalau mungkin tuh bersama dengan orang tua kita. Oleh karena itu saat siang hari ini bekalilah anak-anakmu, bahkan bekalilah dirimu untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kita lihat di dalam kitab tadi yang bacaan ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan sungguh semuanya itu kusukai. Yang disukai Tuhan adalah kalau kita memahami dan mengenal Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah saat siang hari ini. Saudaraku, tidak ada yang dapat kita banggakan. Kemegahan apa yang kita miliki di dunia ini, itu semuanya akan kita lepaskan ketika kita mati. Kalau saudara lihat orang mati, ada nggak tangannya menggenggam begini? Nggak ada. Orang mati pasti tangannya terbuka. Artinya apa? Melepaskan semua atribut yang dimilikinya ketika dia masih ada di dunia ini. Lepas. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa. Predikat apa? Jabatan apa? Kekayaan apa yang dapat dibawa? Tidak ada yang dapat dibawa, makanya dilepaskan ketika dia harus kembali kepada penciptanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak akan pernah kita bawa. Yang kita bawa di hadapan Tuhan hanya satu, yaitu iman kita yang melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Sehebat apapun, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Di sini dikatakan, baiklah yang bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kita harus belajar memahami
memahami dan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kenal. Sering saya katakan, banyak orang Kristen berkata, "Yo kenal lah Tuhan Yesus itu juru selamat." Benar. Tapi bukan hanya sekedar mengenal, tetapi juga harus memahami apa sebenarnya dan siapa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Jadi bukan hanya sekedar kenal. Dulu ketika saya baru menikah dengan Bapak Gembala, ya hanya sekedar kenal dong. Namanya ketika pacaran ya saling kenal lah. Tapi saya belum bisa memahami, hanya kenal. Ketika masuk di dalam rumah tangga, mulailah saya belajar memahami. Kenapa? Karena waktu pertama setelah menikah, saya sedikit shock. Terus terang saja saya katakan, karena pengajaran Bapak Gembala itu sangat keras, sangat streng kalau di dalam soal Tuhan dan pelayanan. Gak ada mau basa-basi. Sakit seperti apapun kita tergeletak di tempat tidur kita, kalau jam ibadah harus bangkit. Bayangkan saja, pernah saya protes, udah gak kuat ini Pak aku, bangkit ibadah. Kadang-kadang saya harus pakai kaos kaki, pakai jaket. Saya belajar untuk, walaupun harus berpegangan, saya jalan untuk beribadah. Streng kan? Tapi dari situlah saya mendapatkan pelajaran. Ternyata ketika saya ibadah, Tuhan sembuhkan saya. Pengajaran yang sangat-sangat streng. Kalau urusan dapur bagi Bapak itu nomor terakhir. Kalau urusan pelayanan itu nomor 1 yang tidak dapat diganggu-gugat. Dulu saya nggak ngerti. Bahkan pernah saya katakan, saya ceritakan, dulu masih pakai minyak tanah ya, kompor saya itu setiap hari harus aku cabutin dulu sumbunya untuk bisa dipakai. Di sininya sabutin dulu ke atas, baru bisa kita pakai. Itu hampir setiap hari. Namanya sudah kompor, sudah mulai, ya mungkin sudah mulai harus dibuang. Akhirnya ada jemaat yang mengirimkan kompor baru. Saudaraku, Bapak Gembala, saya katakan, Pak, kompor kita nantilah gampang itu, pakai dulu yang ada. Bayangkan, sakit kan? Tetapi dari situ saya belajar memahami bahwa ternyata suami saya ini memang benar-benar mengutamakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Makanya saya mulai happy saja. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Gembala untuk pekerjaan Tuhan, saya bisa, saya nggak pernah protes lagi. Karena apa? Saya mulai memahami. Kan banyak orang Kristen itu maunya apa maunya kan yang jadi, ya kan? Tuhan, saya mau ini, saya mau anakku begini, saya mau seperti ini, saya punya mau masa depan saya seperti ini. Banyak orang Kristen berkata apa maunya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mau tahu apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidupnya. Banyak seperti itu. Tuntutan kita banyak kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau tahu apa tuntutan Tuhan di dalam hidup kita. Itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Ya kan? Boleh saudara pilih, iya, aku berdoa, aku begini Tuhan, aku mau begini Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begini. Coba tanya dulu, apakah saudara pernah tanya kepada Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidupku? Apa mau Tuhan dalam hidupku? Adakah itu pertanyaan kita kepada Tuhan? Kita akan terus yang menyodorkan keinginan kita kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mau tahu apa keinginan Tuhan terhadap hidupmu. Harus
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dengar-dengaran apa maunya Tuhan dalam hidup kita, percayalah, tak ada persoalan yang tidak dapat engkau selesaikan dalam kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tipe-tipe orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Ini ada, saudara. Dan ternyata di dalam Alkitab ini ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apa karena tidak ada yang memberitakan? Apa karena tidak pernah mendengar? Bukan. Tapi di sini dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Lihatlah, banyak orang Kristen berkeliaran di jalanan dimanapun mereka ada, tidak pernah mereka mau datang beribadah. Kenapa? Karena mereka menolak. Mengenal Tuhan itu sakit, pahit. Karena apa? Banyak aturan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, sehingga banyak orang Kristen menolak untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena apa? Gak mau ada beban, gak ada mau terintimidasi, dianggap intimidasi firman Tuhan ini dalam hidup. Maka firman Tuhan berkata, umatku binasa. Jadi binasalah orang-orang yang menolak pengenalan akan Tuhan. Miliaran manusia yang ada di bumi ini yang dapat dikaitkan mengatakan dirinya orang Kristen, tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak mengekspresikan kekristenannya untuk melakukan firman Tuhan. Maka di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal, bukan karena tidak ada yang memperkenalkan, tetapi karena penolakan terjadi di dalam diri kita. Ada pemberontakan di dalam diri kita. Itu kan pekerjaan setan. Itu pekerjaan iblis, supaya kita memberontak, tidak mau mengenal lagi. Mereka masuk bodoh. Saya kadang-kadang sedih. Kadang-kadang saya sudah chat, ya. Setiap Sabtu atau Jumat saya chat. Dibilang iya Bu, tapi mereka tetap berkeras hati. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kasihanilah mereka. Kadang-kadang saya menangis loh. Kasihanilah mereka Tuhan. Loh, kalau saudara datang beribadah, siapa yang menentukan? Saudara, bukan saya. Keselamatan menjadi milik saudara, bukan saya. Untuk itu sangat penting untuk mengenal Tuhan. Itu tipe yang pertama, menolak pengenalan akan Tuhan. Upahnya binasa. Dan yang kedua, kita lihat di dalam Titus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Haleluya. Mereka mengaku mengenal Allah. Banyak kan yang mengaku mengenal Tuhan kita Yesus, mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di sini dikatakan, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Artinya apa? Menyangkal Tuhan. Perbuatan mereka tidak sesuai dengan pengakuannya.
berbuat baik. Kalau orang yang sudah mengaku mengenal Tuhan, seharusnya perbuatannya juga adalah menunjukkan praktek kehidupan di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya. Saudaraku, Alkitab saudara ini sangat lengkap loh. Sangat lengkap. Jadi Tuhan itu menuliskan ayat ini, itu pasti ada yang terjadi. Ternyata banyak pendusta mengaku, mulutnya mengaku mengenal Tuhan, tetapi praktek hidupnya di luar Tuhan. Maka kenapa firman Tuhan mengatakan banyak yang memanggil Tuhan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan orang yang hanya mengaku mengenal Tuhan, tetapi praktek hidupnya menyangkal Tuhan, itu adalah pendusta. Bapak pendusta siapa? Iblis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mau jadi anaknya bapak pendusta. Kita punya Bapa kita, yaitu yang penuh kasih, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, ada tipe orang yang memang mengenal Tuhan. Ingat, hati-hati para pelayan, hati-hati orang yang aktif gereja. Mereka memang mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, maka mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Haleluya. Mereka memang mengenal Tuhan. Orang yang sudah aktif gereja, mereka memang mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada tugas kita ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan melalui sikap praktek kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang aktif gereja tetapi hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan, perlu dipertanyakan pengenalannya akan Tuhan. Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi di tengah lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mempermuliakan Tuhan melalui praktek kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan atau mengucap syukur. Mereka tidak pernah mengucap syukur. Mengucap syukur dengan cara apa? Kita ini sampai saat ini boleh menghirup nafas udara segar dengan gratis. Tidakkah kita sanggup untuk mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala pertolongan Tuhan? Saudaraku,
ucapan syukur saudara bisa saudara aplikasikan, engkau tetap setia datang beribadah. Kalau kita datang beribadah tujuan kita apa? Mengucap syukur kan? Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tidak pernah habis kasih dan rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Senantiasa mau datang mengucap syukur kepadanya melalui pujian kita, melalui doa yang kita naikkan. Itu menjadi ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang hidupnya lempang-lempang saja, tidak pernah memuji Tuhan. Memuji Tuhan memang harus di gereja saja. Saudara dalam pekerjaan saudara sambil memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, apa enggak? Biarkan saja. Orang ngapain sih itu? Kita nggak usah pedulikan orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita pedulikan. Harus ada ucapan syukur kita yang keluar dari mulut kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pengen disanjung, pengen diagungkan dan ditinggikan oleh anak-anak yang dikasihi. Coba kalau anak kita berkata, ih, papi mah baik banget deh. Waduh, seneng banget kan? Mami mah baik banget. Sayang lagi sama aku. Saudaraku, pasti ada satu kebanggaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihkan, itu menjadi kewajiban saudara dan saya bermuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas segala hari yang sudah Tuhan beri. Sekali lagi saya ingatkan, tahun 2020 ini tahun yang luar biasa, banyak sekali persoalan di dalamnya. Kalau kita mampu melewati itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidakkah kita mampu mengucap syukur? Kita harus mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Mungkin kita mengalami kesulitan karena ekonomi, karena keuangan, karena kondisi ekonomi sedang drop. Tapi tetap saja dengan nafas yang kau dapat hidup, itu ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya sudah pernah saksikan seorang yang sangat hebat, uangnya banyak, seorang presiden direktur bank mati karena COVID. Apa kata anaknya? Uang bapakku banyak, apapun dapat dibelinya, tapi untuk mengambil sesuatu yang gratis. Bukankah udara ini gratis diberikan Tuhan untuk saudara dan saya hidup? Dia katakan, bapakku tidak mampu. Uang yang dimilikinya triliunan itu tidak dapat mengambil udara yang dibutuhkan dalam dirinya. Jadi kalau saudara dan saya masih dapat menghirup udara segar saat ini, ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan justru sebaliknya, kita sudah mengenal Tuhan, tapi hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan
yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh artinya mereka tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan adalah kewajiban bagi saudara dengan saya. Jangan diabaikan. Karena persekutuan inilah engkau akan diberikan kekuatan menghadapi hari-hari hidupmu. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami sakit. Kalau engkau satu sepersekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita satu gereja, ada yang sakit, saya mau tanya, pedulikah saudara? Pasti peduli toh, paling tidak mendoakannya. Pasti, apatah lagi Tuhan. Jangan kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau kita ini ada di dalam ruang lingkupnya, di bawah kepak sayapnya, dilindunginya, dijaganya, dipeliharanya, dan diberkatinya. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi manusia ini sering pakai pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri, bahwa ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia dapat selesaikan semuanya. Buktinya tadi presiden direktur itu tidak dapat menyelesaikan, selesainya ya mati. Kenapa? Karena tidak sepersekutuan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan kita menjadi orang bodoh. Jangan berhati degil, hati keras. Banyak orang Kristen ini keras hatinya. Kalau kita katakan, datang ya Bu, beribadah, iya, tapi kita tidak datang, berarti keras dong hatinya. Jangan kekerasanmu itu nanti hancur ketika nafasmu sudah di ujung hidungmu. Baru kau ingat Tuhan, sudah salah. Ketika engkau masih dapat menghirup, lega nafasmu menghirup udara segar ini, kenapa tidak memberikan hatimu datang bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur, mempermuliakan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup memberikan hati yang baru di dalam dirimu, yaitu hati yang mengenal Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia 24 ayat ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Haleluya. Dengan bertobat. Tinggalkan hidup lama. Tanggalkan kebiasaan lama yang tidak pernah membangun sepersekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberikan hati yang baru, yaitu hati yang mengenal Tuhan. Supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi umatku. Itulah janji Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, apa yang perlu saudara takutkan dalam hidup ini? Tidak ada. Masa depan ada di dalam tangannya. Hidupmu ada di dalam tangannya. Segala
sesuatu dalam kehidupan ini, jaminannya hanya Tuhan. Bukan hanya ketika kita sudah kembali padanya, tetapi saat ini. Saat engkau sedang bersusah payah mengarungi kehidupan ini, menaklukkan dunia ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jadi saudara gak perlu takut. Kalaupun ada gelombang persoalan masalah, itu biasa. Semua orang mengalaminya. Kita juga pernah mengalaminya. Kita diangkat Tuhan bukan salah langsung melonjak, tidak. Dari sakit terus. Tapi kesakitan kita ini digantikan oleh Tuhan dengan kemuliaan yang menjadikan, yang dijanjikan janjinya kepada saudara dan saya. Firman Tuhan yang dan aman. Oleh karena itu saat siang ini saya mari kenalilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pahami Dia apa yang sebenarnya menjadi kehendak. Tuhan tidak muluk-muluk kok. Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang kita tidak mampu kerjakan. Tuhan hanya ingin engkau memuji dan menyembah Dia, melakukan setiap apa yang menjadi perintah. Hanya itu. Kenapa manusia ini sulit memberikan waktunya datang kepada Tuhan? Pada nafas sudah diberikan. Sekali lagi saya sampaikan, nafas yang engkau miliki ini untuk menghirup udara segar ini tidak dapat dibeli seberapa banyak pun harta yang engkau miliki. Untuk itu saat siang hari ini Tuhan berkata, yang kusukai daripadamu adalah ketika engkau memahami dan mengenal aku. Kenalah Dia. Jangan hanya sekedar kenal-kenalan. Jangan menjadi binasa karena kita tidak mengenal, karena penolakan dari dalam diri kita. Jangan kita hanya mengaku mengenal, tetapi praktek hidup kita menyangkal. Dan jangan juga kita mengenal, tetapi kita tidak pernah mempermuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Saat siang hari ini saya rindu kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ikut ibadah di dalam live stream perbaiki. Sekali lagi tidak ada kata terlambat memperbaiki diri untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Jangan apa yang menjadi maumu yang terus engkau minta kepada Tuhan, tapi engkau juga harus